Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran sejarah peminatan kelas 12. Adapun pembelajaran hari ini yaitu materinya tentang konflik Asia Timur. Jadi tentang konflik kontemporer atau sejarah kontemporer di Asia Timur. Oke, kita akan membahas mengenai konflik di Asia Timur. Itu diawali dengan nanti di Perang Dunia II biasanya, dan kemudian ini akibat atau dampak dari Perang Dingin. Ya. Nah, kita ini di kompetensi dasar 3.6 mengenai menganalisis konflik-konflik di Asia Timur. Jadi kalian itu harus mampu menganalisis konflik di Asia Timur, kenapa itu terjadi, kemudian latar belakangnya semacam itu, dan yang pasti dengan pola 5WH ya. Apa, siapa yang terlibat, apa itu konfliknya, kemudian siapa yang terlibat, di mana terjadinya, kapan terjadi, kemudian mengapa itu bisa terjadi, dan bagaimana perjalanan konflik tersebut. Nah, ini salah satunya adalah di Cina, ya, konflik Asia Timur itu ada. Asia Timur itu meliputi daerah-daerah semacam Cina, atau ada juga yang bilang Tiongkok, kemudian Taiwan, ada Jepang, kemudian masuk Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, kita berawal dulu di Cina. Nah, seperti yang kita ketahui itu Cina itu mulai berideologi komunis, ya, seperti yang kita bahas di kelas 11 ya, kelas 11 itu kelas 11 mengenai komunis di Cina yang dibawa oleh Mao Zedong itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, seperti yang kita ketahui, belahan dunia ini menjadi dua dunia, terutama dalam hal dua ideologi besar yang membagi belahan dunia ini, yaitu komunis ya, komunis dimulai dari Uni Soviet sampai di Asia Timur. Iya. Nah, oke. Nah, ini USSR atau ada juga yang nantinya menjadi Rusia, ya, yang merupakan komunis yang terbesar pada saat setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian nanti Uni Soviet menyebarkan ideologinya ke Polandia, kemudian nanti yang di Yugoslavia dan sebagainya di sini ya. Kemudian masuk di, nah ini bagian dari Eropa Timur ya, Eropa Timur terbelah. Ini Eropa Timur. Kemudian nanti persebarannya itu sampai di Cina, kemudian nanti ke Korea Utara. Nah ini. Nah, kalau yang ini masuk di Asia Timur. Oke, coba diperhatikan. Nah, ini Asia Timur. Nah, kemudian ini Asia Selatan.
Ya, Asia Selatan itu dari sini. Asia Selatan. Oke. Kemudian nanti Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara. Nah, dan ini Asia Barat Daya. Asia Barat Daya. Oke. Nah, ini Asia Tengah ya, di daerah Tibet itu masuk ke Asia Tengah. Kemudian ini Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat Daya. Nah, Barat Daya. Oke. Nah, itu pembagian wilayah. Kemudian yang kedua masuk ke ideologi liberalis ya. Kebebasan itu di Eropa bagian barat ya. Nah, ini liberalis. Liberal. Ya, itu masuk di Eropa bagian barat. Masuk ke Prancis, Spanyol, Portugal, kemudian Italia, Inggris, kemudian apalagi Yunani. Nah, itu masuk ke Eropa bagian barat yang lebih liberalis. Nah, lahirnya komunisme di Cina ya. Bapak mengingatkan kembali kalian pada materi kelas 11 ya. Komunisme Cina itu lahir tahun sebelum 1949 tentunya, tapi lebih perkembangannya itu setelah Perang Dunia Kedua ya, di mana pemimpin tentara pembebasan rakyat komunis yaitu pimpinan Mao Zedong ya, Mao Zedong atau ada yang bilang Mao Zedong ya, Mao Zedong atau Mao Zedong itu berhasil menggulingkan pemerintahan nasionalis ya, pemerintahan nasionalis Kuomintang, di mana Kuomintang ini lebih kepada liberalis, yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Nah, Chiang Kai-shek didukung oleh Amerika. Nah, Mao Zedong itu yang komunis, Kuomintang ya. Nah, kalau Chiang Kai-shek itu pemerintahnya nasionalis, Kuomintang. Nah, pemerintahan Kuomintang itu kemudian mundur ke Kepulauan Taiwan dan membentuk negara Taiwan. Itu jadi Cinanya ada dua ya, ada Cina daratan, Cina kepulauan. Itu kalau kepulauan itu lebih kepada liberalis. Nah, kalau yang di daratan itu lebih kepada komunis yang besar. Merenggangnya hubungan Uni Soviet dengan Cina itu sejak meninggalnya Stalin ya. Sejak meninggalnya Stalin pada tahun 1956 diganti oleh Nikita Khrushchev yang menggantikan Stalin, itu membuat program-program destalinisasi. Nah, berarti destalinisasi ini lebih kepada pengurangan terhadap program-program apa yang dibuat oleh Stalin, atau lebih tidak memakai program-program Stalin. Nah, di lain pihak Mao Zedong menentang hal ini dan menganggap Uni Soviet mengalami kemunduran. Nah, kemunduran dalam hal ideologinya itu, ideologi komunis. Nah, kemudian akibat dari pertentangan tersebut maka terjadilah perebutan pemimpin komunis di dunia. Nah, Khrushchev dianggap seorang perdana menteri yang ilmunya dangkal, sedangkan Mao Zedong dianggap orang yang gila tahta. Nah, ini saling suzon ya, semacam gitulah. Nah, katanya Khrushchev dianggap seorang perdana menteri yang ilmunya dangkal, kemudian sedangkan Mao Zedong dianggap orang yang gila tahta, jadi ingin memperluas kekuasaannya. Kemudian Khrushchev sempat mencoba memperbaiki hubungan antara keduanya. Namun Mao Zedong itu tidak mau atau bergeming ya.
atau lebih kepada kekeh ya, Mao Zedong. Keduanya terlibat persaingan memperebutkan pimpinan komunis dunia. Nah, itu. Jadi di sini awalnya kan Rusia yang menjadi komunis, kemudian Cina yang nanti akan menjadi lebih besar, dan sampai sekarang itu Cina yang paling kuat dalam hal ideologi komunisnya. Nah, kemudian kita ke konflik yang kedua ya. Konflik yang kedua itu lebih kepada lebih cenderung lebih kontemporer ya. Jadi yang sekarang-sekarang gitu. Konflik yang sekarang-sekarang itu masih berlangsung. Nah, konflik Tiongkok dan Jepang. Tiongkok di sini yaitu Cina ya. Konflik Cina dan Jepang. Di sini latar belakangnya terjadi akibat sengketa Kepulauan Senkaku yang pada awalnya kelima gugusan pulau itu tidak berpenghuni. Jadi tidak ada penghuninya. Kemudian pada tahun 1885 pada zaman restorasi Meiji, pemerintah Jepang melakukan survei yang hasilnya pulau-pulau tersebut dinyatakan tidak ada pemiliknya, dan Jepang itu mengklaim kepulauan Senkaku tersebut masuk ke Jepang. Nah, namun pada tahun 1969 PBB mengumumkan bahwa Kepulauan Senkaku terdapat sumber alam mineral dalam jumlah banyak. Nah, disinilah yang menjadi pertentangan. Seperti biasalah, kalau masalah perekonomian pasti ada konflik-konflik semacam gitu. Nah, akibatnya Cina menjadi tertarik. Pada sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 20 Mei 1972, Amerika Serikat mengembalikan Okinawa dan Kepulauan Senkaku kepada Jepang. Nah, sejak itulah sering terjadi konflik kepentingan antara Cina dan Jepang. Mungkin kalian bisa di Google itu bagaimana latar belakangnya tadi sudah sih. Nah, bagaimana perkembangan politik kepentingan terhadap Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang. Jadi yang awal berlatar belakang pada sumber daya alam mineral ya. Kalau tidak ada sumber daya alam mineral mungkin tidak akan terjadi konflik semacam ini. Oke. Kemudian yang ketiga kita ke perang Korea. Nah, kalau tadi perang di dalam konflik di dalam negara Cina sendiri, yaitu konflik saudara, sehingga menjadi Cina menjadi dua, yaitu Korea Cina daratan dan Cina kepulauan. Oke, nanti kita Bapak disimpulkan ya. Perang Korea itu 1950 sampai 1953. Bapak ambil PowerPoint-nya itu dari idsejarah.net. Nah, kronologi perang. Nah, oke, kronologi perang ini. Perang Korea pecah pada Juni 1950 yang ditandai oleh invasi penyerangan. Invasi itu penyerangan tentara rakyat Korea Utara di bawah arahan Kim Il Sung terhadap Korea Selatan. Kemudian rencana invasi yang dilakukan Kim Il Sung itu merupakan susunan rencana dari Joseph Stalin. Nah, di mana Joseph Stalin itu merupakan tokoh komunis yang ada di Rusia. Nah, itu. Dan kemudian Perdana Menteri Joseph Stalin merupakan Perdana Menteri Uni Soviet yang kemudian dikirimkan ke Kim Il Sung. Itu. Nah, PBB ikut campur. Nah, PBB mengirimkan pasukan pertahanan berupa personil militer PBB yang terdiri dari Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris Raya, Turki, Kanada, Australia, Prancis, Afrika Selatan, Filipina, Belanda, Belgia, Selandia Baru, dan negara-negara lain untuk menghentikan invasi. Nah, ini PBB berusaha untuk meredamkan. Oke, seperti yang kita ketahui, Korea itu kan terbagi dua ya. Akibat dari perang dingin itu juga kita sudah bahas yang kemarin-kemarin, di mana Korea itu nanti akan terbagi dua ya. Korea Utara itu lebih cenderung kepada komunis dan Korea Selatan itu lebih cenderung kepada liberalis. Selatan, Utara.
lebih kepada komunis, lebih kepada liberalis. Nah, kalau yang kalian tahu yang opa-opa Korea itu yang apa K-pop itu dari Korea Selatan ya, yang lebih liberalis. Liberalis di sini ada bebas, kebebasan. Beda dengan yang komunis. Kalau komunis itu kaku. Makanya kalau di Korea Utara itu biasanya orang-orangnya kaku, tidak seluas yang ada di selatan, Korea Selatan. Kalau sehingga perkembangan perekonomiannya juga itu lebih pesat di Korea Selatan. Karena yang namanya liberal itu saling persaingan. Nah, ini suatu hal yang fitrah. Kalau ada persaingan maka akan terus menjadi lebih baik lagi gitu. Beda kalau dalam satu perintah. Kalau satu perintah tidak ada kompetisi. Nah, tidak ada kompetisi, tidak ada persaingan, maka akan stagnan semacam itu. Nah, kalau di sini yang liberalis Korea Selatan kan mencari makan juga itu kan perlu ya perjuangan itu. Oke. Menyerahnya blok timur ya, menyerahnya blok timur itu menyebabkan pertentangan antara Korea Utara dan Selatan. Nah, ini bisa dilihat di peta ya. Ini Korea Utara, North Korea, kemudian ini Korea Selatan, South Korea. Nah, di sini ini namanya benderanya ya, bendera dari dua negara tersebut. Oke, kembali ke materi. 1952, Tiongkok dan Korea Utara sebenarnya sudah lelah berperang dan bersiap mengakhiri perang. Ya. Gencatan senjata baru terjadi pada tahun 1953 setelah kematian Stalin. Yang tadi ya, yang Stalin kan begitu menginginkan yang namanya yang namanya komunis lebih luas lagi, Stalin. Nah, Kim Il Sung menjadi pemimpin diktator di Korea Utara. Pada saat itu Kim Il Sung menjadi pemimpin diktator di Korea Utara dan Syngman Rhee itu pemimpin Korea di Selatan. Nah, berkuasa di Korea Utara dengan dukungan Amerika Serikat yang memimpin secara totaliter. Oke, pada tahun 1960 Rhee digulingkan oleh militer sehingga Korea Selatan berada di bawah pemerintahan militer hingga 1987. Ya, oke, jadi Korea pada saat itu di bawah Cina ya, di bawah Cina. Kemudian menginginkan seluruhnya Korea itu di bawah ideologi komunis. Namun di bagian selatan itu bisa atau dikalahkan oleh Amerika Serikat sehingga Korea Selatan itu lebih cenderung kepada liberalis tadi. Nah, konflik Korea Utara dan Selatan. Nah, konflik antara dua Korea terjadi pasca Perang Dunia II akibat persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yaitu akibat dari Perang Dunia II yang akhirnya muncul Perang Dingin, di mana Perang Dingin itu memunculkan apa? Memunculkan dua ideologi itu ya, memunculkan dua ideologi yang akhirnya membagi beberapa wilayah negara semacam Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Korea Utara, Korea Selatan, kemudian Cina juga nanti akan terbagi dua yang tadi, Cina daratan dan kepulauan, kemudian apalagi yang terbagi-bagi itu setelah Perang Dingin atau pada masa Perang Dingin. Nah, konflik antara dua Korea tadi sudah ya, konflik antara dua Korea terjadi pasca Perang Dunia II akibat persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Konflik terjadi ketika Korea Selatan bersikukuh melakukan latihan militer di Pulau Yeonpyeong. Nah,
tindakan Korea Selatan ini dibalas oleh Korea Utara dengan meluncurkan roket ke arah Korea Selatan. Nah, ini. Tapi dalam hal teknologi dua-duanya ini luar biasa ya. Korea Utara dan Korea Selatan itu sampai mengembangkan sekarang itu nuklir ya. Tuh. Nah, sesungguhnya Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung mengumumkan kebijakan Sunshine Policy yang bertujuan meningkatkan interaksi antara kedua negara. Akan tetapi pada bulan November 2010, nah masih yang 10 tahun dari sekarang itu ya, Korea Utara melakukan uji coba nuklir dan peluncuran artileri yang menyebabkan 2 warga sipil dan 2 anggota militer Korea Selatan tewas. Akibatnya konflik hingga sekarang tetap berlanjut. Itu kalian dapat dilihat atau baca di Google itu mengenai konflik Korea Utara dan Selatan, dan ini sampai sekarang terus berlanjut. Dan dua-duanya yang Bapak katakan tadi itu memiliki senjata nuklir, sehingga itu ya sesuatu apa yang mengerikan kalau terjadi perang nuklir tersebut ya. Mungkin sampai kepada kita itu apa dampak negatifnya. Itu salah satunya itu iritasi atau apalah nantinya semacam gitu. Ya semoga tidak terjadi peperangan. Ya. Oke. Nah, di Korea Selatan ya. Nah, ini Korea Selatan seperti yang tadi, ini secara wilayah dekat dengan Cina ya, dan dekat juga dengan Rusia. Tuh, makanya di sini lebih kepada komunis ya. North Korea, ibu kotanya Pyongyang. Kemudian ini di sini ada Amerika, di mana Amerika pada Perang Dunia Kedua itu membom Jepang, sehingga Jepang itu tunduk kepada Amerika, yang akhirnya Amerika supaya membendung ideologi komunis, maka dibendunglah dengan menguasai Korea Selatan. Nah, dua Korea yang semestinya bersatu akhirnya terpecah akibat perbedaan ideologi, tadi sudah jelaskan. Oke. Nah, itu mungkin pembahasan kita mengenai konflik kontemporer di Asia Timur. Semoga bermanfaat, dan kita bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya mengenai konflik di Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.